Assalamualaikum. Setelah belajar pecahan campuran, kita akan belajar tentang desimal. Untuk desimal, kita belajar pengertiannya dulu ya. Desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000, dan sebagainya. Dan bentuknya pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Seperti ini, 0,5, 0,15, 1,25, dan 0,225. Kita akan mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Caranya, kita hilangkan dulu komanya ini. Kalau komanya dihilangkan seperti ini kan tinggal 05. Kalau 05 itu kan berarti cuma 5 aja. Berarti kita tulis di sini 5. Lalu kita hitung berapa angka di belakang koma. Kalau ini kan cuma ada satu angka aja, ya kan? Kalau ini ada 2 angka, ini ada 2 angka, ini ada 3 angka. Karena di sini ada cuma satu angka, berarti penyebutnya di sini adalah 10. Begitu. Yang kedua, kita coba lagi. Komanya kita hilangkan. 015, berarti angkanya maksudnya adalah 15. Penyebutnya kita hitung. Oh maaf, berapa angka belakang koma? Ada 1, ada 2. Ada 2 angka belakang koma ya kan? 1, 2. Berarti penyebutnya adalah 100. Untuk soal yang nomor 3, komanya kita hilangkan dulu. Ada angka 125. Berarti kita tulis 125. Ada berapa angka belakang koma? Ada 1, 2. Ada 2 angka belakang koma. Berarti penyebutnya adalah 100. Dan yang terakhir 0,225. Komanya kita hilangkan dulu, angkanya berarti tinggal 225. Kita hitung ada berapa angka belakang koma? Ada 1, 2, 3. Ada 3 angka belakang koma. Berarti penyebutnya adalah 1000. Begitu. Kalau 3 angka belakang koma berarti di sininya penyebutnya 1000. Kalau cuma 2 angka berarti 100. Kalau cuma 1 angka berarti cuma 10. Jadi jumlah nolnya yang di sini itu mengikuti jumlah berapa angka di belakang komanya. Begitu. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi ke desimal. Jika penyebutnya 0, 100, ataupun 1000, ini bisa kita langsung hitung. Caranya, kita tulis dulu angka 3-nya. Lalu kita lihat penyebutnya ini 0, ini kan 10, berarti nolnya kan cuma 1. Berarti dari angka 3 sini kita kasih tanda seperti ini untuk naruh koma. Karena ini cuma 1 nolnya atau 10, berarti cuma mainnya 1 langkah. Berarti komanya akan taruh sini dan di depannya kita kasih angka 0. Angka 0 sini. Untuk 37/100 kita tulis dulu 37-nya. Lalu kita lihat 100 itu nolnya kan ada 2. Berarti melangkahnya 2 kali. 1, 2 di sini. Berarti di tanda panah sini kita kasih koma, kemudian di sini kita kasih 0. Kalau 4,12, maaf, untuk nomor 3, 412/100 kita tulis dulu yang di atas 412. Kemudian karena di sini penyebutnya 100, maka kita langkahkan 2 juga. 1, 2. Jadi komanya ada di sini. Atau misalkan tak tulis lebih renggang lagi ya. 412. 1, 2.
di sini, komanya di sini. Berarti kita tarik sini. Berarti jawabannya 4,12. Terus yang terakhir adalah 325. Kita tulis 325. Karena per 1000 nolnya ada 3, jadinya kita langkahkan 3 kali juga. 1, 2, 3. Kita taruh di sini. Kasih koma dan di depannya kasih 0. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan, yang perlu ditekankan adalah kalau per 10 nolnya ada 1, berarti hanya ada 1 angka belakang koma. Kalau per 100 ada 2 angka belakang koma. Kalau per 1000 ada 3 angka di belakang koma. Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Namun yang penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000 dan sebagainya, tapi angka selain angka itu. Caranya ada 2. Yang pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dan cara yang kedua yaitu porogapit. Kita akan membahas yang cara pertama dulu ya. Bu Guru ulangi lagi. Cara pertama yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Namun untuk cara yang pertama itu tidak semua penyebut bisa menggunakan cara ini. Ada penyebut-penyebut khusus yang bisa digunakan untuk cara 1. Kuncinya ada di sebelah sini. Tada, ini dia kuncinya. Kuncinya ini bisa digunakan untuk kita lihat penyebutnya. Misalkan penyebutnya 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/50, 1/25 dan sebagainya. Pokoknya sesuai angka ini. Jadi kalau misalkan kalian hafal sama kuncinya ini, nanti dengan mudahnya kalian nanti menggunakan cara pertama untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kita langsung ke contoh soalnya. Ini dia contoh soalnya, ada 3/5, 1/4 dan 3/20. Kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi ke desimal. Caranya kita perhatikan penyebutnya dulu. Kita lihat ya nomor 1. Penyebutnya kan 5. Kita bisa ambil di kunci yang ada angka 5-nya. Yang mana? Yang ini ya. Ini ada angka 5-nya. Kita kan akan mengubahnya ke bentuk ini, berarti ke yang 10. Kita tulis penyebutnya di sini 10. Lalu kita lihat 5 ini dikali berapa ya, biar 10 dikali sama 2. Karena yang di bawah ini dikali 2, maka yang di atas juga dikali 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Sama dengan seperti yang sebelumnya Bu Guru ajarkan, untuk mengubah pecahan biasanya ini, kalau yang penyebutnya udah seperti yang kita harapkan, kita tulis dulu angka yang di atasnya 6. Lalu kita melangkahkan, karena 10 ini nolnya cuma 1, berarti kita langkahkan 1 langkah di sini. Berarti di sini kita kasih koma sama 0 di depannya. Begitu. Kita lanjut yang nomor 2, 1/4. Kita lihat di kuncinya. Penyebut 4 ini, berarti kuncinya pakai yang ini kan. 4 dikali 25. Berarti di sini dikalikan 25. 4 kali 25 hasilnya 100. Tulislah 100. Karena yang di bawah dikali 25, maka yang di atas juga dikali 25. 1 kali 25 hasilnya 25. Kita ubah lagi langsung ke desimalnya. Kita tulis dulu 25 di sini.
Karena penyebutnya 100, jadinya kita langkahkan dua langkah maksudnya. 1, 2. Berarti di sini komanya. Di depannya kita kasih 0,25. Untuk soal yang nomor 3, caranya seperti tadi, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 20, maka kita lihat di kuncinya. 20 yang mana? Ini kan? Berarti kita ambil 5 kali 20 sama dengan 100. 20-nya kita kalikan 5. 20 kali 5 hasilnya 100. Karena yang di bawah dikali 5, maka yang di atas juga dikali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Seperti tadi, untuk mengubahnya kita tulis 15 dulu. Karena penyebutnya 100, maka langkahnya 2 kali. 1, 2. Di sini komanya. Kemudian di depannya dikasih 0. Begitu cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Apabila kita mengubahnya penyebut menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ingat, tidak semua pecahan biasa bisa menggunakan cara pertama ini. Lihat di kuncinya. Jadi kalian harus hafalkan kuncinya ini supaya lebih mudah mengerjakannya. Dan kalau perlu kalian tulis di buku catatannya kalian supaya enggak sering-sering lihat di YouTube gitu. Jadi kamu tulis di buku catatan kamu. Nanti kalau bu guru kasih soal, kamu bisa langsung lihat di kuncinya. Begitu. Kita akan lanjut di cara yang kedua. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan menggunakan porok-hapit. Porok-hapit ini istimewa sekali. Jadi kalian harus benar-benar menguasainya mulai sekarang, karena porok-hapit ini akan kita pakai sampai selamanya. Nanti kamu kelas 5, kelas 6, bahkan SMP dan SMA, kamu juga pasti akan menggunakan porok-hapit ini. Jadi pastikan kamu di kelas 4 ini kamu sudah bisa porok-hapit ya. Kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara porok-hapit ini. Istimewanya lagi untuk mengubah menjadi desimal porok-hapit ini adalah kamu pakai cara porok-hapit ataupun cara yang tadi, itu hasilnya pasti akan sama. Itu satu. Yang kedua, kamu nggak perlu kunci kayak tadi cuma angka-angka khusus tadi gitu aja, enggak. Tapi kamu bisa menggunakan porok-hapit ini dengan semua penyebut. Enggak hanya 2, 5 atau yang lain yang kuncinya yang tadi bu guru kasih, tapi semua penyebut. Kita langsung coba contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, bu guru akan menuliskan soal yang sama seperti tadi untuk membuktikan bahwa jawabannya sama menggunakan porok-hapit ataupun menggunakan cara pertama. Soal yang pertama adalah 3/5. Porok-hapitnya bentuknya seperti ini. 3-nya ada di dalam, 5-nya yang di luar. 3 dibagi sama 5. Ya, jangan sampai terbalik. Lalu kita lihat 3 ini apakah bisa dibagi 5? Nggak bisa kan? 5 kali 1 aja 5. Udah melebihi 3 kan, nggak boleh melebihi 3 harusnya. Berarti caranya adalah kita tambahkan 0 di sini. Di sini boleh ditambahkan 0, bu guru tulis 0 di sini, asalkan di sini juga dikasih 0, pas awal-awal seperti ini. Lalu baru deh kita bisa kerjain 5 kali berapa ya hasilnya 30. 5 kali 6. Betul sekali. Bu guru tulis ini 6. 5 kali 6 atau 6 kali 5 hasilnya adalah 30.
30 dikurangi 30 hasilnya adalah 0. Berarti desimal dari 3/5 adalah 0,6. Gitu. Seperti yang kita kerjakan tadi. Tuh, 3/5 desimalnya 0,6. Jadi pakai cara 1 atau cara 2 pun hasilnya sama. Gampang kan? Bisa pasti kalian ya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Seperti yang Bu Guru katakan tadi, contoh yang kedua ini Bu Guru beri penyebutnya tidak sesuai dengan kunci. Tadi kan Bu Guru bilang kalau misalkan menggunakan porokapit itu nggak pakai kunci-kuncian. Semua penyebut itu sama saja bisa pakai porokapit. Kalau kunci-kuncian kan yang ini, tadi kunci-kuncian ini. Nah sekarang Bu Guru akan memberi soal yang nggak ada di sini, nggak ada di kuncinya sini. 3 kan nggak ada. Oke, kita akan mengerjakan soal dengan penyebut 3. Soal yang kedua yaitu 1/3. Satunya kita taruh di dalam sini, 3-nya yang di luar. Jangan terbalik ya. 1 dibagi 3 kan nggak bisa. 3 kali 1 aja 3. Kan nggak boleh lebih dari 1. Berarti caranya seperti yang tadi. Kita tambahkan 0 di sini. Di sini juga tambahkan 0, gitu. Baru deh kita bisa kerjain. 3 kali berapa hasilnya dekat dengan 10? 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Lalu kita kurangi. 10 kurangi 9 hasilnya adalah 1. 1 bagi 3 nggak bisa Bu, kayak tadi dong. Iya, kita tambahkan 0 di belakangnya. Tapi di sini nggak perlu 0, lagi. 0, cuma buat waktu awal-awal aja ya. Di sini nggak apa-apa kasih 0 langsung, tapi di sini nggak usah tambahin apa-apa. Langsung juga kita tuliskan 10 bagi 3. 3 dekat berapa ya hasilnya 10? Oh 3 kali 3 Bu, kayak tadi hasilnya 9. 10 kurangi 9 hasilnya 1. Wah Bu, nanti ini terus gak ada hentinya. Betul sekali, ini gak ada henti-hentinya. Nanti sampai panjang sampai bawah itu gak akan habis. Jadi kita cuma ambil 2 angka belakang koma aja udah cukup. Boleh 3 angka, boleh 4 angka, terserah. Standarnya 2 atau 3 aja udah cukup sih. Jadi untuk kali ini kita tuliskan 2 angka aja ya, yaitu 0,33. Jadi pecahan biasa 1/3 sama dengan 0,33 desimalnya. Satu kali lagi Bu Guru kasih contoh sebelah sini. Soal yang selanjutnya adalah 20/8. Porokapitnya seperti ini. 20-nya Bu Guru taruh dalam, 8-nya Bu Guru taruh luar. Yang atas taruh dalam, yang bawah taruh luar. Jangan sampai terbalik. Coba kamu pikirkan. 8 kali berapa ya hasilnya dekat dengan 20? 8 kali 2. Betul sekali. 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Lalu kita kurangi. 0 kurangi 6 kan nggak bisa, berarti pinjam depan. Di sini tinggal 1, di sini jadi 10. 10 kurangi 6 hasilnya adalah 4. Bu Guru tulis ini. Lalu 4 bagi 8 bisa nggak ya? Nggak bisa. 8 kali 1 aja hasilnya 8, udah melebihi 4. Berarti caranya kita kasih 0 dulu di sini. Kalau ini ditambahin 0, di sini dikasih koma. Beda ya sama yang di sini.
di sini langsung dikasih 0, karena di awal-awal aja. Kalau di sini kan sebelumnya udah ada angka, berarti kalau nambahin 0 itu cuma dikasih koma, bukan 0, tambah salah nanti ya. Jadi kalau di awal-awal, di yang pertama sini itu kalau ditambahkan 0, di sini kasih 0, tapi kalau di sini kan udah yang kedua susunannya, berarti cuma kasih 0, cuma kasih koma aja gitu. Lalu 8 kali berapa ya hasilnya? 40. 8 kali 5. Tuh. 8 kali 5 hasilnya 40. Lalu kita kurangi, hasilnya 0 gitu. Berarti 20/8 desimalnya adalah 2,5. Kalau pembagiannya itu, kalau prokapit itu di sininya harus sampai 0 ya. Ini juga sampai 0. Kecuali kalau polanya berulang seperti ini, nggak harus sampai 0, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak berpola seperti ini kan tidak berpola, harus sampai 0 begitu. Jadi kesimpulannya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi ke desimal itu ada 2 cara, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dan yang kedua dengan cara porogapit. Terserah kalian menggunakan cara yang mana aja, karena setiap caranya ini punya kelebihan dan kekurangannya. Untuk cara yang pertama, dia memang lebih cepat mengerjakannya, tapi tidak semua penyebut bisa menggunakan cara pertama. Itu yang harus diingat ya. Tak ulangi lagi, tidak semua penyebut bisa digunakan untuk cara pertama. Dan Bu Guru sudah membuat rangkumannya, kuncinya ada di sini. Ini memudahkan kalian supaya tahu mana yang bisa digunakan cara yang satu, mana yang bisa digunakan cara 2. Begitu. Jadi kalian juga harus hafal kuncinya ini supaya bisa mengerjakan cara 1. Kalau cara 2, kelebihannya adalah dia cara ini itu bisa digunakan untuk semua penyebut, nggak terkecuali. Jadi semua penyebut bisa digunakan untuk cara kedua ini. Namun kalian juga harus hafal perkaliannya, harus benar-benar bisa mengerjakan porogapitnya. Itu kuncinya untuk cara yang kedua. Jadi Bu Guru kembalikan lagi, terserah mau cara 1, cara 2, terserah kalian. Toh nanti hasilnya juga sama aja. Tapi kalau menurut sarannya Bu Guru, kalian harus bisa kedua-duanya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian menemukan penyebut yang ada pada kunci ini, kalian langsung bisa mengerjakan langsung cara 1 biar cepat. Tapi ketika tidak sesuai dengan kunci, kalian bisa mengerjakan cara yang kedua ini. Begitu. Demikian pembelajaran tentang mengubah pecahan biasa ke desimal maupun desimal ke pecahan. Sering-sering nonton video ini dan sering-sering mengerjakan macam-macam soal supaya kalian lebih bisa mengerjakan desimal ini. Dan jangan lupa kerjakan juga tugas dari Bu Guru untuk mengerjakan soal-soal matematikanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.